Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Saifullah. Saya moderator sekaligus pemateri dari kelompok 7 tentang kerangka penelitian dakwah, yaitu lembaga dan media, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Aib Saifullah. Yang kedua Mulkan Muktafi. Yang ketiga Eka ataupun Siti Solehah. Yang keempat yaitu Deva Nur Alifah. Oke, langsung saja kita langsung ke materi pertama, yaitu tentang pengertian penelitian dakwah lembaga. Lembaga dakwah juga dibentuk sebagai suatu sosial, bukan hanya organisasi ataupun golongan, tetapi juga merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat ataupun pola-pola tingkah laku yang berdasarkan pada aturan atau norma yang ada bersifat untuk mengikat mencapai suatu tujuan bersama yang bernilai sosial di dalam dakwah. Yang kedua yaitu ada pengertian dakwah media, di mana media yang dimaksud di sini yaitu adalah media yang digolongkan atas 4 macam media antara pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Oke, yang selanjutnya yaitu B, ada jenis-jenis lembaga dan jenis-jenis media dakwah. Yang pertama yaitu Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia ini organisasi pertama kali berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam. Terus, Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal. Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerjanya, dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan. Nah, yang kedua yaitu ada Ikatan Dai Indonesia. Jadi, Ikatan Dai Indonesia ini problematika dakwah dan ketentuan yang semakin hari semakin kompleks, membutuhkan respon yang sangat serius dari semua pihak, terutama mereka yang berdiri di garis depan dalam melakukan advokasi terhadap umat, yakni para dai. Dan yang ketiga yaitu ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, didirikan pada tahun 26 Februari 1967. Para pendirinya adalah tokoh-tokoh Islamiyah terkemuka di Indonesia. Yang keempat yaitu ada Darud Dakwah Wal Irsyad. Nah, jadi Darud Dakwah Wal Irsyad merupakan realisasi dan keputusan masyarakat alim ulama Al-Husna wal Jamaah se-Sulawesi Selatan. Darud Dakwah Wal Irsyad pada hakikatnya adalah suatu organisasi yang mengambil peran dalam fungsi mengajak manusia ke jalan yang benar dan membimbingnya menurut ajaran-ajaran ke arah kebaikan dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya ada peran media dalam dakwah. Nah, yang pertama itu ada sebagai media pembelajaran. Nah, maksudnya itu para mad'u atau pendengar menggunakan media sebagai alat pembelajaran dan berpedoman pada Al-Quran serta perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sebagai media informasi. Maksudnya yaitu media ini berfungsi sebagai informasi karena kemudahannya dalam mengakses informasi seputar Islam. Yang ketiga ada interaksi sosial. Maksudnya yaitu dakwah itu kan mengajak pada orang-orang menuju kebaikan duniawi dan akhirat. Nah, dan ketika itu berdakwah melakukan interaksi manusia antar manusia. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada komunikasi interaktif. Jadi maksudnya yaitu ketika seorang mad'u berbagi pengalaman maupun cerita ke dalam media tersebut kemudian ditanggapi oleh seorang dai. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada sebagai ruang publik. Nah, maksudnya yaitu informasi yang mengandung nilai agama Islam yang dibuat oleh para mad'u dapat ditanggapi langsung oleh para mad'u sehingga ruang publik tercipta.
Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagian D, contoh lembaga dakwah, LDI, dan dakwah media sosial. Kami di sini mengambil contohnya lembaga dakwah Islam dan media sosial yang kita pilih adalah aplikasi TikTok. Yang pertama contohnya itu analisis pesan dakwah Ustadz Samsudin Nurmaka pada media TikTok. Karena pada dasarnya orang-orang pada masa kini lebih tertarik dengan sesuatu yang baru pada dakwah dengan menggunakan tablik yang sering kali orang-orang mengabaikan atau menganggapnya remeh dan tidak secara kondusif. Jadi media sosial bisa dikatakan solusi untuk pengembangan dakwah sebagai media dakwah masa kini. Inilah mengapa Ustadz Sam tertarik untuk menggunakan media TikTok sebagai media dakwahnya. Rumusan yang masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana pesan dakwah Ustadz Sam pada akun TikToknya. Yang kedua, apakah hambatan yang dilalui Ustadz Sam dalam menyebarkan dakwah pada media TikTok? C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui bagaimana pesan dakwah Ustadz Sam pada media TikTok. Yang kedua, mengetahui apa saja hambatan yang dilalui Ustadz Sam dalam menyebarkan dakwah pada media TikTok. Yang D. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ustadz Syamsuddin Nurmaka. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian adalah pesan dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Sam pada akun TikToknya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu observasi dan yang kedua yaitu dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang A, untuk mencari sumber data. Yang pertama dilakukan adalah mencari sumber data yang sebanyak-banyaknya dan relevan sesuai dengan tema penelitian. Yang B, mengkaji atau menelaah konten apa sajakah yang diupdate oleh Ustadz pada akun TikToknya. Yang C, mencari informasi untuk mendukung dan melengkapi data. Contoh yang kedua yaitu lembaga dakwah Islam. Contohnya, implementasi kegiatan dakwah sosial keagamaan di LDII Cabang Sukarame Bandar Lampung. Pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi kegiatan dakwah sosial keagamaan di LDII Cabang Sukarame Bandar Lampung. Dan yang kedua yaitu masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi kegiatan dakwah sosial keagamaan di LDII Cabang Sukarame Bandar Lampung. Dan yang kedua yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kegiatan dakwah sosial keagamaan di LDII Cabang Sukarame Bandar Lampung. Nah, tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi kegiatan dakwah sosial keagamaan di LDII Cabang Sukarame Bandar Lampung. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kegiatan dakwah sosial. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu dilihat dari jenisnya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Jadi yang kedua, sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Yang tiga, populasi dan sampel. Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Observasi non-partisipan langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Yang kedua yaitu metode interview atau wawancara dengan kegiatan dakwah sosial keagamaan di LDII Cabang Bandar Lampung. Yang D yaitu metode dokumentasi, yang E metode analisis data. Analisis data kuantitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis kemudian ditarik kesimpulan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.